Jika meletakkan jerami kandang sapi yang masih panas langsung di akar bibit, niatnya untuk menjadi pupuk yang melindungi bunga, siapa sangka fermentasi panas dan amonia malah membuat akar mudah menguning. Kamu yang cerdas mencari sudut sawah yang tidak tergenang air, di bawahnya letakkan lapisan jerami kasar sebagai ventilasi, lalu siram pupuk kandang dengan air bersih. Biarkan selama sebulan hingga bau menyengat itu perlahan berubah menjadi aroma tanah basah yang manis. Ini adalah pupuk nitrogen alami yang ditemukan oleh orang-orang kuno, khusus untuk membuat cabang dan daun tumbuh subur. Hanya memanjangkan cabang dan daun saja tidak cukup, seluruh pohon hijau tetapi buahnya jarang. Saat kamu merasa khawatir, kamu melihat di tepi kebun sayur yang pernah ditanam tulang-tulang sapi dan domba. Beberapa tanaman labu berbuah hingga membuat sulurnya melengkung. You suddenly realize, grab a stone hammer, crush the dried bones into powder, and sprinkle it thinly around the roots. The fruits indeed swell and become plump. This is bone meal containing phosphorus elements referred to as broken bone fertilizer in ancient books. But if you want the roots and stems to be sturdier and the melon flesh sweeter and crisper, you bring dried rice straw, burn it into snow white ash, which is the farmer's potassium store. Sprinkle it and the roots become thick, the leaves lush and the sweetness increases by 30%. Penggunaan satu jenis pupuk pada akhirnya melelahkan, kamu mendapat ide cemerlang. Mengapa tidak membiarkan mereka saling berbaur, menghemat tenaga berlari ke sana kemari? Maka, kamu menumpuk jerami, pupuk kandang, tepung tulang, dan abu kayu di tanah kosong, lalu menekan dengan lapisan tanah tipis, berulang kali hingga setengah tinggi manusia, dan menyiramnya dengan 1 tong air. Setiap 3 hingga 5 hari, kamu membalik tumpukan dengan garpu kayu, membiarkan angin segar masuk ke dalamnya. Suhu terasa panas di tangan tetapi tidak mengeluarkan asap, tepatnya fermentasi hangat 50 hingga 60 derajat. Setelah 3 minggu di musim panas atau sekitar 1 bulan di musim dingin, ambil segenggam dan remas hingga hancur, hitam berkilau dan hanya tersisa aroma tanah hutan setelah hujan. Pupuk ini dianggap matang. Saat pemupukan, gali parit dangkal di sekitar akar untuk memasukkannya. Ingat jangan terlalu dekat dengan akar agar tidak membakar akar karena kekuatan pupuk yang terlalu kuat. Dengan cara ini, batang menjadi kuat hingga mampu menahan angin, daun hijau menyilaukan, dan buah besar serta manis membungkukkan cabang. Sejak zaman Wei Utara, dalam Chimin Yaoshu sudah tercatat metode fermentasi pupuk. Nenek moyang kita sudah mengetahuinya. Yang disebut kompos metode kuno bukanlah menghancurkan limbah, melainkan mengundang waktu, udara, dan mikroorganisme tanah untuk bersama-sama mengubah sisa-sisa menjadi tanah subur seperti emas hitam. Itulah napas terpanjang dan paling lembut dari bumi.